dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa subbreaker, Oh, no. suket. Ah! Subscribe. Selamat siang atau selamat malam untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan sistem kandang tertutup atau kandang closed house atau semi closed house, terutama bagi pemula atau bagi yang ingin beternak ayam broiler dengan menggunakan sistem kandang closed house. Ilmu atau pengetahuan dalam mengelola suatu sistem perkandangan modern pada broiler ayam pedaging bukan hanya berlandaskan teori, akan tetapi gabungan dari berbagai hal, teori, teknis, serta talenta dari masing-masing individu. Namun jangan pernah pesimis. Sepanjang ingin belajar dan mencoba, maka suatu saat akan mampu menerapkan serta menggunakan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh demi mengelola suatu usaha budidaya broiler. Kalau kita mau berusaha, insya Allah suatu saat, kalau kita juga mau belajar, pasti kita bisa. Sistem perkandangan modern atau lebih dikenal dengan sistem kandang tertutup atau bahasa kerennya yaitu closed house system dibangun dengan tujuan menciptakan lingkungan pemeliharaan yang nyaman bagi ayam. Di dalam kandang tersebut segala kebutuhan ayam terpenuhi, akan tetapi tergantung bagaimana kita mengoperasikannya. Sering pemilik closed house bercerita kepada saya bahwa ayam yang dipelihara dengan sistem kandang tersebut heat stress atau stres panas. Tentu jika dianalisa ada suatu masalah yang terjadi pada kandang tersebut. Padahal sebenarnya membangun closed house system itu bertujuan untuk memberikan lingkungan yang nyaman bagi ayam sesuai kebutuhannya. Lalu mengapa terjadi heat stress atau panas stres karena panas? Apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan hal seperti itu, dengan masalah yang seperti itu? Tentu kita harus melihat kondisi di lapangan, di lokasi, dan di dalam kandang. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian ini adalah karena adanya kebocoran pada dinding, mungkin, atau platform kandang, atau kebocoran di bagian lain sehingga udara panas masuk di dalam kandang yang terkadang tidak disadari oleh operator kandang. Selain itu, yang sangat penting adalah pengaturan jumlah kipas yang on untuk mendapatkan kecepatan udara sesuai kebutuhan ayam. Pengaturan inlet kandang, kondisi fisiologis ayam, pengaturan on atau off cooling pad. On atau off cooling pad harus disesuaikan dengan kondisi ayam. Banyak orang yang salah persepsi atau salah paham bahwa cooling pad hanya boleh dijalankan pada umur 28 hari ke atas atau pada saat semua kipas sudah berjalan on dan tidak mampu menurunkan suhu di dalam kandang. Hal ini adalah pendapat yang kurang tepat. Mengapa demikian? Perlu kita pahami bahwa dari hari ke hari kebutuhan ventilasi di dalam kandang akan berubah sesuai kebutuhan ayam, sehingga kecepatan udara di dalam kandang dengan kondisi ayam harus selalu disesuaikan. Kadang operator
kadang operator menambah jumlah kipas yang on. Namun apa yang terjadi? Terkadang kurang mampu memahami kebutuhan kecepatan angin dalam kandang dengan jumlah kipas yang nyala. Di satu sisi, dengan menambah kipas yang nyala tentu akan berpengaruh terhadap kecepatan udara di dalam kandang. Akan tetapi ayam belum tentu membutuhkan kecepatan udara setelah terjadi penambahan kipas yang nyala, karena tentu kecepatan udara akan bertambah. Dari kondisi ini, seorang operator tentu dituntut mampu menganalisa apa yang terjadi di dalam kandang sehingga kenyamanan ayam tetap terjaga. Apakah ayam di dalam kandang penting lalu menambah kipas yang menyala atau menjalankan cooling pad? Tentu kuncinya kembali melihat kondisi ayam. Di situ operator kandang harus benar-benar jeli, karena yang lebih memahami adalah ya operator kandang. Analisa yang baik dibutuhkan untuk melakukan perubahan pengaturan ventilasi di dalam kandang, yaitu kecepatan udara dan suhu di dalam kandang sesuai kebutuhan ayam. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ayam menjadi penting atau ngap. Tentu hal ini tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melihat kondisi ayam dalam kandang. Dalam budidaya broiler dengan sistem kandang tertutup, permasalahan yang besar akan muncul jika tidak mampu mensinergikan kecepatan udara dengan suhu kebutuhan ayam serta kelembaban suhu kebutuhan ayam terpenuhi. Akan tetapi kecepatan udara serta kelembaban udara tidak sesuai akan menyebabkan ayam sakit karena kenyamanan ayam terganggu, atau yang disebut dengan heat index akan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ayam. Oleh karena itu, tidak ada heat stress pada kandang tertutup sebenarnya jika manajemennya sesuai dengan yang dibutuhkan ayam, serta cooling pad dapat dinyalakan kapanpun. Namun harus menyesuaikan kondisi di dalam kandang serta kebutuhan kecepatan udara sesuai dengan umur ayam. Untuk mengoperasikan closed house system atau sistem kandang closed house, operator kandang harus memahami dengan baik seluruh hal yang menyangkut tentang kandang, mulai dari lingkungan kandang, ukuran kandang, panjang atau lebar atau tinggi kandang, peralatan kandang, mediator, feeder, drinker, kipas, temptron, cooling pad, tunnel, pengaturan, inlet, panel, instalasi listrik, kipas, lampu. Selain itu, seorang operator kandang harus dilengkapi dengan peralatan termometer maksimum atau minimum, obeng, test pen, isolasi, dan juga memiliki kemampuan dalam mengatur suhu pada masing-masing kipas di temptron serta pengaturan suhu untuk menghidupkan cooling pad agar mampu menghasilkan suhu dan kecepatan udara sesuai dengan kebutuhan ayam. Jadi terutama itu operatornya. Menerapkan program biosecurity di lingkungan dan di dalam kandang, memiliki kemampuan teknis dalam berbudidaya serta kemampuan komunikasi dengan tim atau orang yang lebih paham tentang closed house system, juga mengetahui kebutuhan temperatur untuk ayam berdasarkan umur dan bobot ayam. Sebelum memulai mengoperasikan closed house, maka seluruh bagian kandang dilakukan pengecekan, semuanya kayak platform, dinding, selanjutnya terus peralatan, terutama yang serba otomatis. Jangan sampai nanti
ada kendala karena mengandalkan sistem otomatis, jadi pengontrolan kurang karena bergantung kepada sistem. Walaupun menggunakan sistem otomatis, tapi tetap kita harus selalu mengeceknya. Untuk masalah pemanas, terus air, semuanya harus dilakukan pengecekan. Jika ada peralatan yang kurang atau bagian yang kurang, segera dibenahi sebelum dioperasikan. Kecepatan udara dapat diketahui dengan menghidupkan kipas satu persatu sampai kipas hidup semuanya. Dengan demikian, kecepatan udara dalam kandang akan diketahui mulai dari satu kipas sampai total kipas yang ada sesuai kebutuhan. Pengukuran kecepatan udara dilakukan di setiap jarak 30 meter dan 3 titik bagian kiri, tengah, kanan. Hasil pengukuran dapat dianalisa dan ditentukan pengaturan jumlah kipas yang hidup dengan kecepatan udara yang dibutuhkan ayam sesuai umurnya dan berat badan yang dicapai. Untuk lebih jelasnya, panduan pengetahuan kebutuhan suhu broiler yang dipelihara dengan sistem kandang tertutup. Nanti akan saya berikan tabelnya di ujung pembahasan ini. Untuk suhu yang efektif dapat dicapai dengan melihat kesesuaian antara suhu aktual, kecepatan angin, pengaturan kipas yang menyala, serta suhu yang dibutuhkan ayam. Untuk mencapai suhu target, bagaimana mengatur kecepatan angin dalam kandang serta menurunkan suhu atau menaikkannya melalui pengaturan pada temptron untuk menjalankan kipas dan cooling pad agar tercipta kondisi yang nyaman pada ayam. Untuk kelembaban yang tinggi harus diperhatikan dan dianalisa dengan baik, karena jika kelembaban tinggi, umpamanya di atas 80%, maka cooling pad tidak boleh dijalankan. Jika terjadi kelembaban yang tinggi dan tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, maka kecepatan angin di dalam kandang harus ditingkatkan. Jika tidak memiliki kemampuan analisa yang tajam, maka akan berakibat fatal. Mengapa demikian? Karena di satu sisi, di umur tertentu ayam masih membutuhkan kecepatan angin tertentu, namun karena kelembaban yang tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, maka kecepatan angin di dalam kandang harus ditingkatkan. Strategi untuk mengantisipasi hal ini adalah mengatur inlet dan menyesuaikan kecepatan angin dalam kandang. Terus untuk inlet dipersempit. Kalau semuanya inlet dipersempit akan mengakibatkan kerja kipas lebih berat. Inlet diperlebar akan menghasilkan problem kecepatan angin berkurang, kecuali kalau tidak diikuti dengan penambahan kipas yang dijalankan. Akan tetapi menyesuaikan umur ayam serta berat ayam. Disinilah dibutuhkan kelihayan seorang operator dalam mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini agar tidak terjadi overventilasi. Selanjutnya, bagaimana jika ayam ngap atau bahasa kerennya panting, namun umur masih berada dalam masa brooding? Apakah cooling pad dijalankan? Pada kondisi seperti ini, kita harus menyesuaikan umur dan kecepatan angin yang dibutuhkan ayam. Secara teori, jika kita menambah kipas, maka kecepatan angin juga akan bertambah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, jika kecepatan angin melebihi kebutuhan akan menghasilkan persoalan baru. Oleh karena itu, kembali lagi bagaimana melihat kondisi atau tingkah laku ayam. Kita bisa menjalankan cooling pad hanya untuk menurunkan suhu serta menyesuaikan dengan kecepatan angin yang dibutuhkan ayam. Menjalankan cooling pad harus penuh dengan pertimbangan, karena di umur tertentu akan masalah jika dijalankan
calling bed tersebut. Jika dijalankan akan menaikkan kelembaban, itu yang pertama, di dalam kandang. Meskipun secara teori jika dijalankan akan menurunkan suhu di dalam kandang, maka persoalan akan kembali lagi pada upaya melihat kondisi ayam. Dalam arti kata, kenyamanan ayam selalu diutamakan. Jangan bergantung kepada sistem yang ada, yang terutama adalah real fakta di lapangan, yaitu suhu aktual, kenyamanan bagi ayam. Untuk suhu pemeliharaan pada broiler komersial tidak boleh mencapai 21 derajat Celcius karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dalam tubuh ayam yang bisa menimbulkan kerugian. Perlu ditekankan bahwa kondisi nyaman menjadi target kita dalam mengatur suhu di dalam kandang. Nyaman dalam arti kata ayam tidak panting, ngap, udara segar terganti, dan amonia dalam kandang tidak lebih dari 8 ppm. Selain itu, perhatikan bagaimana mencapai suhu dan kelembaban yang ideal. Kelembaban tinggi akan berakibat fatal, suhu yang tinggi akan berakibat fatal. Akan tetapi perpaduan keduanya akan memberikan zona nyaman kepada ayam jika disesuaikan antara keduanya. Jika kondisi ini terjadi, khususnya kelembaban yang tinggi, maka akan mengakibatkan lambatnya kecepatan angin dalam kandang. Terjadi akumulasi uap air dalam kandang, sekam menjadi lembab, bahkan basah. Amonia meningkat, maka terjadilah gangguan pada ayam, sehingga faktor suhu dan kelembaban harus diperhatikan dengan benar. Selain faktor kelembaban yang mampu menyebabkan menurunnya kualitas liter adalah air yang tumpah karena tingginya tekanan air pada nipel. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk peran operator atau yang disebut dengan mandor kandang, ini perannya. Jika ayam tidak nyaman, dapat dilihat dengan tingkah laku ayam yang engap atau iritasi mata. Itu karena amonia yang tinggi, menumpuk, tidak menyebar rata. Jadi baunya itu benar-benar bikin engap. Kalau kita berdiri atau duduk di situ, mungkin mata kita akan terasa perih, hidung kita akan terasa pengap, dan maka akan terjadi kematian yang tinggi. Sebagai seorang operator kandang harus selalu berkonsultasi pada orang yang memiliki keterampilan dalam mengelola sistem kandang tertutup, membangun komunikasi, serta memberikan informasi yang detail terhadap apa yang terjadi di dalam dan di luar kandang. Seorang operator harus memiliki naluri tajam, cepat, serta tangkas dalam mengambil atau memberi informasi dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan ayam dari masalah-masalah yang tidak seharusnya terjadi, seperti jika lampu mati, genset langsung hidup. Jika ada masalah listrik mati, genset bermasalah, maka tanpa komando harus menurunkan tirai. Ingat, tirai harus diturunkan semua sampai ke bawah. Tirai sampai kiri dan kanan secepatnya, tidak boleh lebih dari 3-5 menit setelah listrik mati. Jika semuanya mati lampu terus genset itu bermasalah, maka itu harus yang segera dilakukan adalah untuk menurunkan tirai. Itu untuk mengantisipasi hal yang fatal terjadi. Dengan mampu mengoperasikan kandang tertutup akan memberikan keuntungan tersendiri bagi diri kita dan orang lain. Lakukan pemeriksaan pada panel listrik, jangan ada kabel yang longgar pada panel, bersihkan selalu debu, sarang laba-laba karena sumber masalah yang tidak terduga ada pada panel tersebut yang bisa mengakibatkan terjadinya hubungan arus pendek.
Di situ juga harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, keahlian khusus yang harus dimiliki seorang operator adalah mampu mengatur pemberian obat pada ayam, baik sebagai pencegahan maupun sebagai pengobatan, sesuai dengan dosis serta waktu yang tepat, juga memiliki kemampuan mendeteksi adanya gangguan kesehatan pada ayam, termasuk pemberian vitamin dan pelaksanaan vaksinasi. Sebenarnya di dalam sistem kandang close house untuk saat ini itu adalah suatu solusi yang benar-benar diharapkan oleh semua peternak, karena dengan adanya kandang close house ini kita bisa menambah penghasilan. Lain halnya dengan kandang open house, kita hanya bergantung kepada alam. Jika alam itu semuanya di musim panas, maka itu sangat rentan bagi ayam di saat ayam itu mencapai umur 21 hari ke atas. Dan hanya ini sementara ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat peternak yang pemula atau yang sudah berjalan namun belum bisa mengoperasikan kandang secara maksimal. Ya, kenapa kita harus menggunakan atau yang patut kita utamakan yaitu kandang close house? Karena pada kandang open house itu sendiri ada beberapa kekurangan yang tidak bisa diatasi karena alam itu sendiri. Untuk kekurangannya, pengendalian suhu ruangan dalam kandang untuk mendapatkan temperatur ideal relatif sulit, karena itu sangat bergantung kepada suhu lingkungan. Kedua, sangat terpengaruh dengan cuaca lingkungan tempat kandang berada. Ketika hujan, maka hewan ternak akan merasakan dampaknya, begitu pula saat cuaca panas terik. Perubahan suhu yang ekstrim bisa mempengaruhi tumbuh kembang ternak. Oleh karenanya beberapa kandang sistem open house menerapkan penggunaan tirai dari terpal yang bisa dibuka tutup untuk meminimalisir dampak buruk perubahan cuaca di luar kandang. Biasa juga disebut dengan kandang semi close house, karena dari open house itu sendiri sudah untuk mencapai keuntungan yang maksimal itu untuk saat ini memang sulit. Di saat ayam udah mencapai umuran kisaran 30 hari, itu tubuh ayam itu udah memiliki kepanasan yang tinggi. Jadi untuk menstabilkan hal tersebut itu pada kandang open house itu susah diharapkan. Rawan terus yang berikutnya yaitu rawan serangan hewan predator dari lingkungan sekitar seperti tikus, kucing, musang atau biawak, dan bahkan ular. Jika lokasi kandang dekat dengan persawahan, perkebunan yang jauh dari pemukiman. Kemudian udara sekitar kandang sangat mempengaruhi kualitas hewan ternak seperti polusi, cuaca, ataupun serangan penyakit dari luar kandang. Berikutnya yaitu sulit mengendalikan hama, nyamuk, atau lalat yang bisa mengganggu kualitas pakan hewan ternak. Itulah kelebihan dan kekurangan dari kandang close house dan open house yang dijadikan referensi. Setiap
pemilihan jenis kandang harus disesuaikan dengan budget dan kemampuan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kandang agar memudahkan dalam perawatan serta perkembangan bisnis ternak ke depannya. Jika Anda baru memulai usaha peternakan dan memiliki modal yang pas-pasan, harusnya model kandang open house bisa dipertimbangkan, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi semi close house jika memungkinkan dan jika diperlukan. Karena untuk saat ini kalau kita mengandalkan kandang open house itu susah, untuk mencapai penghasilan yang maksimal itu benar-benar sulit. Lain dengan halnya pada tahun di bawah tahun 2018, itu masih untuk walaupun kandang open house tapi masih bisa mencapai hasil yang maksimal. Namun untuk saat ini setelah dilarangnya AGV di dalam pakan, maka itu kandang open house itu harapan bagi peternak itu udah benar-benar sangat sulit. Di samping itu pun juga harga naik turunnya ayam yang tidak stabil itu menyebabkan kadang peternak terutama peternak mandiri banyak yang kesulitan. Oleh karenanya saya memberikan saran kepada saudara-saudara semua atau teman-teman semua, kalau seandainya ingin membuat kandang atau ingin berusaha ternak, maka berusahalah untuk membangun kandang dengan sistem close house dan juga dengan populasi yang minim itu berkisar antara 20.000 ekor untuk satu kandang, agar operasional dan penghasilan kita bisa mengcover dari buat operasional dan juga kita ada lebihnya. Kalau semuanya di bawah itu, semuanya di ukuran 10.000 itu ya boleh dikatakan pas-pasan atau ya kita nggak bisa maksimal lah. Semakin banyak populasi itu semakin bagus. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saudara-saudara peternak semuanya dan juga yang berencana ingin beternak. Ya, sampai jumpa kembali. Salam sukses dari sahabat ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!